Lin Xiangyu, putra tunggal keluarga Kusuma dari ibu kota Astaga. Ini kerajaan putri? Lihat, ada pria di sana. Tampan. Mau kencan? Tidak. Aku bukan untuk itu, aku datang untuk kencan buta. Kencan buta, apa kamu salah tempat? Di sini semua acara outing kantor. Aku salah tempat. Bukan di sini tidak ada yang bernama Nan Gongsue. Nan Gongsue, bukankah itu direktur kita? Apa kamu Lin Xiangyu? Ya, di situs kencan buta, aku bayar untuk menyewa pacar namanya Nan Gongsue. Kanya, sekretaris Nan Gongsue. Dia kirimi aku lokasi, katanya dia di sini, aku lihat cocok atau tidak. Direktur kita minta kamu turun. Nan Gongsue, Direktur Salju Bintang Group. Ini terlalu dalam, jangan-jangan ini jebakan. Aku tidak jadi kencan buta. Cerewet. Kelihatannya cukup jujur, mending dia saja. Kenapa dekat-dekat? Bukannya kamu di internet mencantumkan harga 200.000 sehari. Aku setuju menjadi pacar sewaanmu. Itu saja. Tapi aku punya satu syarat. Jangan minta uang. Bantu aku punya anak. Apa? Buat anak. Sekarang? Hanya kencan buta. Kamu minta aku menemanimu bikin anak? Sekarang. Katanya di dalam air, jarang ada pria yang berhasil mencapai klimaks. Kamu bisa. Nenek kota ini penuh tipu daya. Aku mau kembali ke desa. Sweer. Xu Kamu Xiaofeng, menghilang lagi tunangan ya? Nan Gongsue. Sial, orang yang paling ku benci datang. Kamu ganti baju dulu. Aku akan menahannya untukmu. Makasih. Presiden Xu tidak ada di sini. Bohong siapa? Minggir. Kalau tidak, orang yang menghangatkan tempat tidur malam ini adalah kamu. Lepaskan dia. Kenapa ada pria di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Di sini tidak menerima pekerja migran. Pacarku yang mengizinkanku masuk. Dia datang. Kamu. Nan Gongsue apalagi yang kau mainkan? Tuan Xu, tolong jaga diri. Kalau begitu jelaskan padaku. Orang kampung ini kenapa dia bilang kamu pacarnya? Sepertinya aku tidak punya kewajiban untuk menjelaskan padamu. Selain itu, tolong hormati pacarku. Kami masih ada urusan yang belum selesai yang harus dilakukan. Ayo. Nan Gongsue, jangan lupa keluarga kita masih terikat perjanjian pernikahan. Keluarga Wibowoku sudah mendapatkan investasi miliaran dari jutawan Ouyang. Ingin membatalkan pertunangan denganku, ibumu tidak akan setuju. Sialan bajingan, kamu tunggu saja. Udah keluar semua, mau bawa aku kemana lagi? Ya ke hotel lah, kamu kan udah janji. Janji apa? Bikin anak sewa sehari 100, aku jadi pacarmu. Kamu temani aku bikin anak. Nggak jadi sewa, nggak bakal sewa dah. Ah, jangan pergi. Kalau kamu berani pergi, aku bilang ke tunanganku. Kamu lihat semua tubuhku. Tunanganmu, jangan-jangan yang barusan itu si brengsek.
Iya, dia itu dari Wibowo Group, putra direktur utamanya. Bayangin kalau anak konglomerat itu tahu kamu sudah lihat semua tubuhku. Pasti dia ngamuk kan? Tolong, pacar sewaanku ngarep banget sama tubuhku. Dia punya tunangan anak konglomerat brengsek, dosa banget. Biasanya aku yang cuekin cowok. Belum ada cowok yang berani cuekin aku. Kartu hitam ini adalah semua tabunganku. Kalau kamu masih nolak, itu keterlaluan. Ini kartu emas hitam Centurion, cuma yang punya aset miliaran bisa apply. Godaan Sultan gak percaya kamu gak tertarik. Kamu kebanyakan nonton drakor ya? Ini kartu mainan waktu aku kecil pura-pura jadi bos besar. Siapa yang pura-pura? Aku memang bos dan ini bukan mainan ini. Ibu, Halo, Bu. Apa? Nenek kenapa? Aku pulang sekarang. Aku setuju bikin anak terserah mau gimana, tapi kamu harus pulang dulu menemaniku ketemu nenek. setuju? Ouyang Bei, orang terkaya di kota sungai. Nyonya. Tuan muda pulang dengan nyonya muda. Ibu tuan muda membawa istrinya pulang. Terus ikuti tuan muda, jangan sampai dia tahu. Baik. Ouyang. Ouyang tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Wanita ini terlalu seksi. Sayangnya status saya dan dia sangat berbeda jauh, tapi bisa kontak sedekat ini sudah cukup memuaskan. Kamu? Saya putra dari Sutrisno Wibowo, Xu Xiaofeng. Pada acara investasi sebelumnya, saya juga pernah bersulang untuk Anda. Lupa. Tidak apa-apa, yang penting saya ingat. Sekarang, saya ingat kamu. Baik. Harus cari orang untuk menyelidiki pekerja migran itu. Berani merebut pacarku. Aku akan membuatmu tahu. Orang kaya bukan preman sepertimu yang bisa kamu ganggu. Cepat. Semua Arif harus Wijaya, pindahkan dengan ayah cepat. Lin Shangyu. Ingat, hanya satu prinsip, barang yang lebih dari 100 juta semua harus dipindahkan keluar. Cap kekaisaran yang jadi ganjal meja itu, kenapa tidak diambil? Siapa yang suruh kalian buang kartu hitam di sini? Xiao Yu menganggapnya mainan, tapi anak itu yang datang dari kota, bagaimana jika dia mengenalinya? Nenek Agung Kusuma, nenek dari keluarga Kusuma ibu kota. Ibu, ada apa? Sejak hari Xiao Yu lahir, kamu telah membuat rencana miskin selama 20 tahun. Sekarang Xiao Yu membawa pacarnya pulang. Bukankah kita seharusnya memberitahunya kebenaran? Dia bukan putra keluarga miskin, dia adalah dari keluarga Kusuma dari ibu kota, penerusnya. Bu, aku tahu ibu sayang sama cucu, ambil buat kayu bakar. Tapi, kita belum saatnya buka kartu kan? Kalau perempuan yang dibawa Xiao Yu punya niat jahat padanya, gimana? Bener juga. Iya kan? Makanya kita harus tetap tutup-tutupi. Baik. Lanjutkan aktingnya, hahaha. Mas, gawat. Tadi sopir pakai Bentley waktu antar aku pulang kampung, aku lihat Xiao Yu dan mereka. Mata menantu itu melotot besar banget. Gimana dong? Jangan khawatir, Xiao Yu selalu mengira mobil itu BYD. Kamu cepat ganti baju. Baik. Ayo cepat semuanya. Mobil tadi itu BWD. Iya, ibuku pesan taksi online. Besar banget huruf B-nya. Kamu nggak lihat? Bentley ada taksi online? Sebenarnya keluarga kamu seperti apa sih? Sejujurnya, keluargaku adalah yang paling miskin di seluruh desa, terkenal sebagai keluarga miskin.
Waktu kecil, nenekku demi memberiku mencuri daging, tertangkap tukang daging dan kakinya dipatahkan. Karena tidak ada biaya berobat, jadinya penyakit parah. Kali ini aku bawa kamu ke sini. Ingin mewujudkan harapannya melihatku berkeluarga. Di depan tempat barang bekas itu adalah rumahku. Kalau kamu merasa nggak suka, bisa pergi sekarang. Nggak nyangka keluarganya sesulit ini. Sudahlah, kan bukan beneran menikah dengannya. Setelah beres, sebagai kompensasi, kasih dia rekomendasi kerja. Jangan mikir mundur, cepat antar aku masuk. Sudah ganti. Menyala, bener-bener menyala. Kenapa nggak pakai lampu aja? Lepasin aja. Nah, ini serangga. Serangga, Pak. Bu, nenek, kami pulang menjenguk. Serangga. Nenekmu. Ternyata bisa berdiri. Nenek kakimu. Arif. Apa ini pertanda aku akan pergi? Keajaiban medis, sekarat balik sehat Xiaoyu. Kenapa melamun? Nenekmu ingin melihatmu untuk terakhir kali sampai berdiri. Nenek, jangan mati. Nenek, aku tidak tega meninggalkanmu, nenek. Xiaoyu nenekmu, sudah parah penyakitnya. Keinginannya satu-satunya ingin melihatmu berumah tangga. Bukankah kamu bilang akan membawa pacarmu untuk menemuinya? Sudah kubawa. Halo nenek, halo paman tante. Namaku Nangong Shui, aku pacar Xiaoyu. Baik, bagus. Anak ini wajahnya seperti bidadari. Kak BR kok tidak balas? Dia sibuk. Xiao Shui, lihat keadaan keluarga kami seperti ini. Kamu tidak akan keberatan, kan? Tenang, kami akan berusaha bersama. Pink Star. Bintang apa? Kamu tidak lihat berita utama hari ini? Di lelang Christie's, seorang jutawan misterius menghabiskan 70 juta dolar AS membeli Pink Heart. Aku melihatnya di lantai rumahmu. Ini nggak demam 70 juta dolar AS. Kamu tahu berapa banyak? Ini waktu kecil. Kelereng yang biasa aku mainkan. Sepertinya keluarganya juga tidak kaya. Bahkan taksi online dan kelereng saja belum pernah lihat 100 yuan untuk menyewanya. Apa terlalu sedikit? Bagaimana kalau tambah 20 yuan? Ini kaca kelereng. Iya. Ini yang sudah dikupas, berikan padaku, jangan sampai tanganmu terluka. Tante, ada apa denganmu? Ibunya terlalu senang melihatmu. Iya. Hari sudah malam, ayo masuk dan makan. Iya. Besok ku belikan yang baru. Hanya itu? Ayo. Ai. Makanlah. Enak Xiaoyu, ambilkan untuk Xiaoyu. Xiao Shui, jangan sungkan, anggap saja di rumah sendiri, makan yang banyak. Bagaimana cara makannya? Ini semua makanan enak. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bisa makan selezat ini. Tolong, keluarga mereka terlalu miskin. Lapar sekali. Bukankah keluarganya miskin? Tengah malam begini di dapur kok ada jamuan istana? Ini adalah hidangan istana terkenal, kubis rebus air. Di bawah telur kukus ini, yang harganya 40.000 dolar per gram kaviar platinum, dan 1 mangkuk penuh. Apa ini masih rumah Shang Yu? Tidak. Aku harus segera mencari Shang Yu untuk minta penjelasan. Jangan-jangan ketahuan? Tenang, tidak apa-apa. Ayo.
Kalau bukan karena mulut Xiaoyu yang terlalu pemilih, begitu mencium bau hidangan istana, dia mau muntah. Apa perlu kita berdua melakukan ini padanya? Aduh, ini dimakan siapa? Cepat, cepat, cepat. Simpan, jangan sampai ketahuan. Bangun. Kamu lapar sampai halusinasi ya? Aku ini orang miskin, masa sanggup makan hidangan istana? Aku tidak bohong. Aku rasa keluargamu menyembunyikan sesuatu darimu. Kalau tidak percaya, lihat. Lihat, bukankah ini sisa makanan? Tidak, aneh. Aku ingat jelas di sini ada satu meja hidangan istana. Aku tidak main-main, aku kembali tidur. Jangan-jangan ada hantu? Xiao Shui ini terlalu cerdik ya. Dibandingkan dengannya, Xiaoyu kita polos seperti orang bodoh. Aku khawatir anak kita akan dirugikan. Aku akan suruh Xiao Bei selidiki asal-usulnya. Kok kamu masuk? Bukankah aku sudah menyiapkan satu kamar tamu? Kamar ini berhantu. Aku takut tinggal sendiri. Aku mau tidur bersamamu. Aku mau tidur bareng kamu. Hah? Ini cuma satu ranjang. Kamu tidur sini, aku tidur mana? Kamu? Nah, pas kita tidur bareng sekaligus, bikin anak. Aku ngalah deh sama kamu. Baik-baik, ranjangnya aku kasih ke kamu. Aku tidur di lantai, boleh kan? Shang Yu, Kamu mau apa lagi? kamu balik badan. Aku tidur pakai piyama nggak nyaman. Aku mau lepasin. Banyak banget tingkah. Kamu jangan-jangan lagi berfantasi ya? Enggak. Bukannya belum pernah lihat. Dia ternyata ngidam tubuhku. Tahu aja kamu nggak berani, aku sudah siap kamu balik kepala sekarang. Karena kamu nggak mau. Besok kamu temani aku pulang sekali. Bantu aku lepas dari perjodohan yang diatur ibuku. Besok nggak bisa. Kenapa? Kamu nipu. Jangan marah, besok saya hanya ada satu wawancara yang harus saya hadapi. Ini menyangkut apakah keluarga kami bisa lepas dari kemiskinan. Perusahaan mana yang kamu lamar? Salju bintang grupku dengar presiden direktur wanita dari grup ini adalah yang tercantik di antara 4 wanita tercantik di kota sungai. Tidak tahu. Apakah ada kesempatan untuk bertemu dengannya? Ternyata yang dilamar adalah perusahaanku sendiri. Anak nakal. Malam-malam kerja keras di sawah ya. Santai saja anak muda. Selamat pagi, Tante. Xiaoxiu sudah bangun sepagi ini, saya ambilkan kalian makanan. Tidak usah, Tante Shang Yu pagi ini masih ada wawancara. Kami tidak sempat, ayo cepat pergi. Nenek, aku pergi dulu. Batuk, batuk, batuk. Nenek. Nenek, kamu muntah darah. Tidak apa-apa. Hanya sedikit darah. Xiao Shui ini kalau bisa melahirkan cucu laki-laki yang gemuk. Nenek, mungkin saja.
Aku bisa hidup beberapa tahun lagi. Nenek. Sebenarnya kami. Kami akan berusaha. Dengan kata-kata Xiao Xue ini, nenek jadi lega. Bros, ini adalah pusaka keluarga Lin sekarang diwariskan ke Xiao Xue. Nenek. Manik-manik kaca ini simpan saja sendiri, tidak ada yang mau. Aku mau. Bros yang sangat cantik, terima kasih nenek, kami pergi dulu. Ayo. Usia masih muda, Presiden Direktur Perusahaan Publik mau susah bersama Xiao Yu. Ibu, bagaimana kalau kita transfer 20 miliar membantu Salju Bintang Group? 20 miliar. Buat ngasih pengemis? Nyonya tua, Anda mencari saya? Nenek Anda mencari saya? Xiao Bei, siapkan dirimu, minggu depan hari Kiksi aku akan mengumumkan status pewaris Xiao Yu. Saat itu Nan Gongshui akan menjadi istri muda keluarga Lin kami. Dia akan bersama Xiao Yu memiliki kekayaan triliunan. Ya. Xiao Bei, jangan berkecil hati. Dulu kami mengadopsimu. Membesarkanmu menjadi orang terkaya, kami ingin menjadikanmu menantu yang dipersiapkan sejak kecil di keluarga Lin kami. Selama status istri muda belum diumumkan 1 hari pun, kamu masih punya kesempatan. Lin Xiangyu. Jika kamu lulus wawancara setelah kerja, ikut aku pulang menemui orang tuaku. Lulus atau tidak belum tentu. Laporan sudah selesai dikumpulkan. Wah, perusahaan ini penuh wanita cantik. Bekerja di sini pasti bahagia banget. Kudengar, Wang CEO Yukai Salju sepupu Bintang Xu Group itu Xiaofeng. lebih kelas atas. Bukankah wawancaranya seharusnya sulit? Apa yang ditakutkan? Kita punya Kaige. Sepupunya adalah CEO tunangan CEO. Dengan hubungan ini masih takut tidak lulus wawancara? Benar, ikut Kaige, kita dapat bagian. Hei nak, apa yang kau lihat? Bersaing dengan kami untuk posisi, sebaiknya kau pergi sekarang. Permisi, apakah Lin Xiangyu dan Wang Yukai ada? Aku Lin Xiangyu. Kampungan. Tolong ikut aku ke kantor. Pewawancara. Minggir, kamu. Kalau begitu, perkenalkan diri secara singkat. Aku tidak jadi ikut kencan. Cerewet. Itu dia, gawat. Pasti wawancara ini gagal. Kurang ajar. Aku duluan. Namaku Wang Yukai, pendidikan menengah kejuruan. Putra mahkota grup Kusuma, Xu Xiaofeng. Dia adalah sepupuku. Dia kerabat Tuan Shu. Tuan Shu sudah memberitahu kami dari pagi. Pantasan dia begitu percaya diri. Sepertinya hari ini aku sudah pasti akan menjadi korban. Giliranmu. Berhasil atau tidak, yang penting sudah berusaha. Namaku Lin Xiangyu. Usiaku 22 tahun. Lulus dari Universitas Jiang, jurusan manajemen bisnis. Itu airku. Bicara banyak-banyak buat apa? Malah manajemen bisnis. Kamu paham nggak sih? Di dunia ini yang penting latar belakang. Kampungan.
Posisi yang kalian lamar hari ini hanya menerima 1 orang. Sekarang akan kuumumkan daftar yang diterima. Sudah dengar, posisi ini sudah diatur dari dalam. Cepat pergi sana. Hei, kapan aku bilang yang tersingkir adalah kamu? Apa? Kamu bilang apa? Baik kalian main-main sama gue. Bajingan, tunggu aja. Ini gue lagi bikin marah sepupu Xu Xiaofeng. Di makam keluarga apa ada yang salah ya? Tampan, kamu masih ingat aku? Ingat ternyata kamu yang jadi pewawancara di sini. Tampan cukup ganteng juga. Mau coba sama kakak? Coba apa? Menurut kamu? Aku punya pacar walaupun cuma sewaan. Ternyata aku meremehkanmu. Selamat kamu lulus ujian dari presdir kami. Ujian? Bukan presdir mana yang kelebihan waktu menyuruh orang godain karyawan psikopat kali. Jangan bilang gitu soal presdir kami. Nanti kalau kamu ketemu dia pasti tahu sendiri. Presdir Salju Bintang Group ini wajahnya seperti apa? Kenapa harus uji aku? Apa beda dari rumor? Dia jelek rupanya. Lihat itu Presdir Purnama. Wah, cantik banget. Dia. Itu dia. Kau lulus wawancara. Sekarang kau bisa pulang bersamaku. Kau yang tercantik di antara 4 wanita cantik kota sungai. Presiden Salju Bintang Group. Apa tidak mirip? Wawancara tadi, juga kau yang ngatur? Kau akan membuat bayi denganku, mengatur wawancara, untuk menguji kepribadianmu. Tidak ada salahnya, kan? Kartu hitam yang kau berikan padaku kemarin, bukan kartu mainan. Tentu saja. Setidaknya aku seorang presiden. Tapi aku akui, kemarin saat kau mengembalikannya padaku sangat tampan. Ayo. Hampir saja jadi kaya. Lin Shangyue, ngapain sok? Sepupu itu bajingan. Xu Xiaofeng, mau apa lagi? Bajingan ini tidak hanya merebut pacarku, sekarang juga merebut pekerjaan sepupuku. Mau apa? Aku mau hajar dia. Ini Salju Bintang Group, bukan tempatmu bermain-main. Nangong Sue, kau baru kenal dia berapa lama? Kau membelanya dan melawan aku? Ini masalah berapa lama kenal, apa hubungannya? Aku kenal kau selama ini, tetap saja aku benci kau. Kau. Kakak ipar meskipun untuk membuat kakakku marah, tapi kata-katamu terlalu kasar. Diam, siapa kakak iparmu? Rambut jambul diolesi lemak babi, kau pikir kau Chow Yun Fat asal ikut bicara? Aku. Kau sekuat itu? Kau kira bagaimana? Aku bisa jadi presiden? Nangong Sue, ingat posisimu. Kau sekarang adalah tunanganku. Itu semua keinginanmu sendiri. Aku sama sekali tidak suka padamu. Tidak seperti dia, tadi malam 7 kali dalam semalam. Kakiku lemas. Kau. Dasar jalan, kau cari pukul. Keparat, kamu cari pukul ya? Xu Xiaofeng kecil. Anak pekerja migran tidak layak untuk bermain dengan Nangong kami Sue yang kecil. kaya. Pengecut masih berani bully orang? Kalau saya lihat kamu bully dia lagi, saya tidak akan maafkan kamu. Ma. Jangan takut. Aku akan selalu melindungimu. Lin Shangyue kecil. Itu dia.
Sepupu. Kenapa aku selalu yang kena? Xu Xiaofeng, kamu berani lawan aku? Percaya nggak? Aku panggil satpam, usir kamu keluar. Baik. Aku mengaku kalah. Nangong Shui, kamu batalkan pertunangan sepihak, lari bersama orang miskin ini. Kamu hebat. Tapi aku nggak percaya ibumu setuju. Pergi. Kak, kenapa kamu provokasi dia? Kamu nggak puas sampai aku hancur? Kamu tadi kan berani. Itu karena dia belum serius. Kalau tidak, aku punya orang tua di atas, tapi tidak punya anak di bawah. Gimana bisa lawan anak orang kaya itu? Mas, Bagus kamu, Lin Xiangyu. Tadi malam masih 7 kali, sekarang sudah pakai celana, tidak mengaku? Jangan teriak. Apa kamu jadi direktur karena jadi bajingan? Dengan begitu, tidak ada yang bisa menekan aku secara moral. Aku tidak peduli, asal kamu bantu aku lepas dari perjodohan ibuku. Aku akan cari cara menyembuhkan kaki nenekmu. Itu kedengarannya seperti makian? Lagi pula aku orang miskin. Gimana caranya membuat ibumu membatalkan perjodohan? Selain bikin bayi? Ini bisa? Pasti. Aku benci orang kaya. Halo teman-teman, selamat datang di siaran langsung Xiao Yao. Hari ini barang yang kita nilai adalah Pama pepatah lama bilang, Xiao ibu Yan mertua Ibu itu Nangong Shui. adalah setengah istri bagi menantu. Kamu bilang, Xiao Shui, Tuan Lin yang menikah kilat ini. Apakah dia akan menganggapku tua? Apa yang perlu dilihat? Tuan Lin yang ditemukan Xiao Shui ini. keluarganya punya tambang. Mereka di Afrika Selatan punya beberapa tambang emas besar. Kamu menjilat dia dengan baik, lebih baik daripada bermimpi dapat barang murah setiap hari. Datang, mobil mewah, pasti Tuan Lin. Perlu sewa mobil sport, hampir masuk selokan. Jangan banyak bicara. Pura-pura jadi orang kaya sesuai rencana. Mami. Sayang. Xiao Shui, ini yang kamu bilang Tuan Lin. Benar-benar tampan. Halo Om dan Tante. Barusan. Salahnya rumah kami terlalu kecil. Tidak seperti kalian keluarga kaya. Pintu ini pasti punya helipad. Berbeda dengan rumah kecil kami. Sedikit injak gas sudah lewat. Bau ini. Tuan Lin, masakan di rumah enak sekali. Pencernaan kedua bau proteinnya. Status orang kaya ini sangat berguna, bahkan kentut pun dipuji. Keponakan haus ya, masuk minum teh. Iya. Ayo masuk duduk. Tuan muda datang ke keluarga Purnama untuk bertemu ibu mertua. Masuk. Apa ini? Ini adalah Direktur Utama Tambang Afrika Selatan untuk menjilat Presiden Direktur. Dia sengaja mengirim perhiasan langka. Dulu waktu kecil aku menemani tuan muda bermain kelereng setiap kelereng kacanya. Adalah batu mentah bernilai ratusan juta. Barang-barang ini aku sudah kebal, hantar tamu. Ya. Agen. Apa? Tuan muda pergi ke keluarga Purnama dengan tangan kosong. Kalian beberapa orang bawa barang-barang ini dan ikut aku. Tuan Lin, ini adalah dahong pao dari Gunung Wuyi. 1 gramnya lebih mahal dari emas loh. Biasanya sih kami jarang minum karena sayang, coba cicipi. Hati-hati jangan tumpah. Rasanya kok sama persis dengan teh yang dibeli ayahku 2 yuan per jin. Sama persis. Aduh, lupa dengan kondisi keluarganya, dia sama sekali tidak bisa menikmati teh. Teh ini tidak ada yang istimewa.
Xiao Shui apa dia benar-benar dari keluarga kaya raya? Bu? Xiang Yu sering di luar negeri. Di luar negeri, orang tidak minum teh. Mereka minum Remy Martin. Teh ini simpan saja sendiri. Nikmati perlahan. Hampir lupa Tuan Lin, keluarga Anda tinggal di Afrika Selatan, kan? Tempat itu aku juga pernah ke sana. Tante, Anda pernah ke Afrika Selatan? Tentu saja. Beberapa tahun lalu, aku pergi wisata ke sana. Tidak sengaja kena sengatan panas. Aku juga di Afrika Selatan pernah dirawat di rumah sakit rakyat setempat. Di Afrika Selatan ada rumah sakit rakyat? Ibuku suka membual sedikit. Kamu manfaatin dia lagi senang, cepat ajukan urusan serius. Tante, Ada apa? aku dan Xiao Shui saling mencintai dengan tulus. Aku dengar kamu menjodohkannya dengan seseorang. Hari ini aku dari Afrika Selatan sengaja datang ingin meminta Anda untuk membatalkan perjodohan ini. Dan kemudian Xiao Shui dijodohkan denganku. Jodohkan Xiao Shui dengan saya. Aduh, Tuan Lin, kukira kau mau bilang apa? Jika kau benar-benar ingin menikahi Xiao Hui dari keluarga kami, aku bisa menelepon sekarang untuk membatalkan pertunangan ini. Tapi, sekarang aku belum melihat kesungguhanmu. Benar-benar setan tua yang matre. Dari mana aku bisa dapat uang? Kau bilang kau tidak melihat kesungguhan Xiang Yu. Bagaimana jika Xiang Yu datang pertama kali membawa ini? Ini Bintang merah muda. yang diberitakan di berita. Miliarder misterius menghabiskan 70 juta dolar untuk memenangkan bintang merah muda. Ini dia. Kau adalah miliarder itu. Ayahku yang membelinya. Kelereng kaca itu, kau mengambilnya lagi. Mungkin bisa membodohinya. Keluarga Tuan Lin ini pantas saja punya tambang. Kunjungan pertama langsung memberiku berlian senilai 70 juta dolar. Jika nanti benar-benar menjadi menantuku, tak terbayang betapa bahagianya. Tuan Lin, kau bilang ingin menikahi Xiao Shui kami. Jangan mengingkari janji ya. Tentu. Baik, kalau begitu aku segera menelepon keluarga Wibowo untuk membatalkan perjodohan. Tante Xiao, jangan sampai kau tertipu oleh orang miskin itu tertipu. Tuan Xu. Mas Xu, saya tahu kamu suka Xiao Fu kami, tapi Tuan Lin keluarganya lebih kaya. Kalau kamu benar-benar suka sama Xiao Shui kami, lepaskan saja. Biarkan dia menikah dengan Tuan Lin. Tante Xiao, apa katamu orang miskin ini adalah Tuan Lin? Apa katamu? Bibi Xiao, Anda tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan jutawan misterius. Rumahnya di desa Kusuma, cuma pemulung sampah. Bahkan pakaian ini semuanya disewakan oleh Xiao Shui untuknya. Fakta sudah aku temukan untukmu. Kalau begitu bintang merah muda ini ada apa? Ini tentu saja palsu. Bibi Xiao, lihat kan? Yang miliknya hanya tiruan murahan, yang benar-benar dibeli jutawan. Ada padaku. Bibi Xiao, sekarang Anda tahu siapa menantu yang baik untukmu? Wei, kamu berani bersekongkol dengan orang luar untuk menipuku. Cukup, masih kurang malu? Malu apa? Putri kita tidak bisa menikahi jutawan. Itulah yang memalukan. Bu? Tidak peduli setuju atau tidak. Aku dan Xiang Yu, aku sudah hamil anak Xiang Yu. Dasar anak durhaka. Xiao Shui, ikut aku. Keluarga Lin Xiang Yu benar-benar pemulung sampah. Iya. Lalu kau benar-benar hamil anaknya? Ayah, itu hanya untuk menakut-nakuti ibu. Sebenarnya, dia adalah pacar sewaanku. Sewaan? Ada apa? Awalnya, aku memintanya berpura-pura jadi pacar, ingin membuat ibu mundur. Tapi setelah aku dan dia mengalami serangkaian kejadian, aku sadar.
Bersamanya sangat bahagia. Lagi pula aku CEO. Aku mampu menghidupinya. Kalian siapa menghidupi siapa, menurutku belum tentu. Siapa yang memberi nafkah siapa, menurutku belum tentu. Hati Pink itu palsu. Siapa bilang? Xu Xiaofeng, meskipun dia memecahkan hati Pink itu tidak membuktikan bahwa itu palsu. Meskipun berlian sangat keras, namun sebenarnya rapuh juga. Maksudmu? Yang milik Xiang Yu asli, yang milik Xu Xiaofeng palsu. Aku belum sempat memeriksanya, sudah dipecahkan. Jangan buru-buru. Sebenarnya yang membuatku merasa keluarga Kusuma tidak sederhana adalah brosmu ini. Ini pemberian neneknya Xiang Yu. Xiang Yu bilang itu hanya manik kaca. Tampak kusam dan tidak seperti zamrud. Ini adalah jenis giok yang lebih langka, Ungu Kaisar. Ungu Kaisar? Jika aku tidak salah lihat, batu di bros ini berasal dari batu giok kelas atas yang bergelar Raja Giok Ratu Zaoi. Yang bernilai 6 miliar, Raja Giok Ratu Zaoi. Kau bilang keluarga Kusuma miskin. Menurutku belum tentu. Kadang-kadang apa yang dilihat belum tentu benar. Cantik. Xiao Shui, kamu pergi kemana? Xiang Yu, katakan padaku dengan jujur, batu di bros ini benar-benar hanya manik kaca? Kenapa aku harus membohongimu? Di rumahku ada banyak sekali. Kalau ini batu asli, masa keluargaku perlu jadi pemulung? Ada apa sekarang? Tuan muda ada di keluarga Purnama. Sangat tidak dihargai. Semua yang kumiliki, semuanya pemberian keluarga Kusuma. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Tuan Muda. Apa? Pink Star palsu itu aku hancurkan. Masih belum menyerah, kamu bawa barang palsu lagi, mau mengelabui Ibu Xiao. Percaya atau tidak, aku hancurkan lagi? Ini pusaka nenekku, coba saja hancurkan. Pusaka? Lihat baik-baik batu permata di bros ini semuanya diambil dari batu giok kualitas terbaik Zaoi Star. Kalau hari ini kau gores atau rusak, kau tidak akan sanggup menanggungnya. Ya segitu parahnya. Sudah jadi milikku. Kamu. Dasar orang kampung, berani-beraninya kau pukul orang di rumahku. Dia yang duluan ambil barangku, ambilkan bros nenekku kau. Di satu bros dipasangi kaca pecah, berani mengaku sebagai Raja Giok. Kata pusaka apa? Sampah industri tidak akan menarik perhatianku sama sekali. Letakkan barang itu. Hah? Ouyang Shofu. Tuan orang terkaya, ada angin apa? Datang ke rumah sederhana kami? Kak, sejak kapan kamu jadi orang terkaya? Belakangan sibuk kerja belum sempat bilang. Orang terkaya kota sungai itu kakak Lin Xiangyu. Kalau aku pura-pura lupa sekarang, apakah akan terlalu dibuat-buat? Sebenarnya ada apa ini? Dia kakak angkatku, selama ini kukira dia kerja di kota. Dia benar-benar orang terkaya kota sungai. Kakak angkat. Konglomerat Ouyang, kenapa tidak pernah kudengar di desa masih punya adik kandung? Apa aku perlu kasih tahu kamu? Tidak perlu, tidak perlu. Aku cuma penasaran, kedudukanmu begitu tinggi. Mana mungkin punya saudara adik miskin dari desa. Kalau dia berani mengaku saudara, aku akan suruh orang bantu kamu menghajarnya. Dia anak ayah angkatku. Selama ini tinggal di desa bersama orang tua angkatku. Ternyata tidak ada hubungan darah, sial bikin kaget. Zaman sekarang saudara kandung, belum tentu bisa dipercaya. Apalagi kakak angkat, hubungan macam apa itu? Anak angkat perempuan jadi orang terkaya kota sungai, status yang begitu terhormat, tapi keluarganya tidak pernah bilang.
Tadi pas aku masuk melihat tanganmu terangkat. Mau membuang apa? Ah, tidak apa-apa, hanya sebuah bros murahan. Ini Zoe Star. Pak Ouyang, Anda salah paham pada Tuan Shu. Karena tadi anak miskin ini, Tuan Lin ini, dia bilang bros ini adalah pusaka keluarganya, ingin dipakai untuk melamar. Ini langsung menurunkan martabat keluarga purnama kami kan? Makanya, Tuan Shu mau menghancurkannya. Ya. Bros ini diberikan padaku. Mahal atau tidak, apa urusanmu? Kamu yang penting aku suka. Sepertinya hari ini mas kawin tidak bisa diberikan. Mas kawin? Ini Apa isinya barang berharga? Hanya perhiasan senilai 200 juta saja. 200 juta? Tapi sekarang sudah tidak ada hubungannya denganmu. Aku... Pak Ouyang, jangan salah paham. Kedudukan Anda begitu terhormat, tentu kami tidak bicarakan Anda, kami terutama menarget orang kampung ini. Malah mau sepotong kaca pecah pura-pura jadi Raja Giok, benar-benar membuat orang tertawa. Siapa bilang semua batu ini kaca? Setiap batu permata di sini nilainya 600 juta. Raja Giok bintang Zoe. Ini ternyata asli? Kamu yakin keluargamu benar-benar miskin? Dari kecil sampai besar? Aku juga tidak tahu, aku bingung. Keluarga punya uang atau tidak? Sebagai anak masa tidak tahu, tapi dia tidak kelihatan pura-pura. Pasti keluarganya sudah lama jatuh. 600 juta, untung gue nggak hancurin. Kalau tidak, kau miskin ini bisa bangkit. Seperti bintang Zoe, perhiasan yang sulit dicari, kau tidak bisa mencairkannya. Intinya, kau tetaplah orang miskin. Pink Heart ini siapa yang memecahkannya? Hati merah muda ini siapa yang memecahkannya? Ouyang, si terkaya hati merah muda ini palsu. Yang di tanganku ini yang asli, ini pemberian Xu Shao. Maksudmu aku menghabiskan 70 juta dolar AS untuk memberi ibu angkatku yang palsu? Miliarder misterius itu adalah kamu. Kamu pikir aku tidak mampu membelinya? Oh tidak Ouyang, si terkaya. Dengan kekayaanmu pasti kamu mampu membelinya. Hanya saja, hati merah muda ini aku melihatnya ada sertifikatnya loh. Ibu, kamu tertipu lagi olehnya. Baiklah, kamu Xu Xiaofeng ini berani-beraninya kamu menipuku dengan selembar kertas putih. Ibu Xiao, dengarkan penjelasanku. Xu Xiaofeng. Bintang Zoe ini meskipun bukan barang jualan, tapi hati merah muda ini adalah barang dagangan yang resmi. Kamu merusaknya, bayarlah ganti rugi. Kamu bilang bayar ya bayar? Aku bayar. Setelah aku pulang nanti aku minta ayahku mentransfer uang ke kamu. Nah, Ouyang Bei hanyalah kakak angkatmu. Pasti ada saatnya dia tidak di sisimu. Saat itu aku lihat kamu pakai apa untuk bersaing dengan ayahku. Ayo. Kak, lamaran gagal. Kita juga dipermalukan oleh Lin Shangyu berulang kali. Apa kita diam saja? Tentu tidak. Keluarga Wibowo di kota sungai sudah bertahun-tahun mengeluarkan banyak uang. Kamu pikir aku tidak punya koneksi? Tapi kakak angkatnya adalah orang terkaya di kota sungai. Apa peduli orang terkaya di kota sungai? Di depan keluarga bangsawan sejati di ibu kota hanyalah seekor anjing. Aku akan pulang sekarang, suruh ayahku mengurus relasi, suruh dia menghubungi keluarga bangsawan nomor 1 di ibu kota, keluarga Kusuma. Kak, kalau tadi kamu tidak muncul, pasti aku malu besar. Kayaknya Nangong Sue cukup membelamu. Meski aku tidak muncul, dia juga tidak akan membiarkanmu dipermalukan. Tapi kalian benar-benar mau menikah? Kak, sebenarnya dia pacar sewaku. Sewa? Kan nenek ingin melihatku berkeluarga? Jangan bilang ke dia kondisinya baru mulai membaik. Dulu kami mengadopsimu, membesarkanmu menjadi orang terkaya, tujuannya agar kau menjadi anggota keluarga Kusuma. Jadi perasaan kalian palsu juga dong?
Xiaoyu, lalu menurutmu kakak bagaimana? Xiaoyu, lihat. Bagaimana dengan kakak? Kamu masih menganggap Nangong Sue lebih cantik? Kakak, aku tidak buta. Sejak kecil kamu adalah yang tercantik di seluruh desa. Kalau tidak, dulu aku selalu mengganggumu dan tidur denganmu. Sekarang juga bisa. Kakak kita sudah dewasa, tidur bersama lagi akan buruk bagi reputasimu. Meskipun kamu adalah kakak angkatku, di hatiku, kamu adalah satu-satunya kakakku lebih dekat dari saudara kandung. Tidak bisa jadi nyonya muda, jadi kakak juga tidak apa-apa. Tapi beberapa orang mau jadi juga harus lihat apakah dirinya pantas. Orangnya hilang, maharnya juga hilang, nasibku kenapa begitu pahit? Ibu, karakter Xu Xiaofeng, kamu juga sudah lihat begitu saja kamu masih belum menyerah. Jadi kamu sebenarnya menikahkan anak perempuan atau menjual anak perempuan. Menurutku Lin Xiangyu itu lumayan bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk apa? Ouyang Shoufu hanya kakak angkatnya Uang. Kakak angkatnya, apa ada hubungannya dengannya? Ibu mertua ini benar-benar materialistis, untung saja ini sewaan. Kalau dia benar-benar jadi ibu mertuaku, hari-hari baikku akan berakhir. Kantor catatan sipil ibu kota. Kamu bawa aku ke sini untuk apa? Supaya ibuku benar-benar menyerah. Haruskah kita tingkatkan kontrak sewa? Langsung ambil surat nikah saja. Jangan. Pertunanganmu dengan Xu Xiaofeng sudah dibatalkan. Apa yang aku janjikan padamu sudah aku lakukan. Kita pulang ke rumah masing-masing dan cari ibu masing-masing. Tapi, nenekmu masih membutuhkanku. Nenekku sakit parah. Yang bisa kulakukan hanyalah menjalankan kewajiban sebagai cucu. Bekerja keras mencari uang untuk membelikannya yang 3 kamar dan 1 ruang tamu. Peti mati besar. Bukan apa yang kau lakukan? Saat kau pergi tadi, apa kau tidak dengar nenekmu bilang? Kalau bisa punya cucu laki-laki gemuk untuk dia main-main, mungkin dia bisa hidup beberapa tahun lagi. Di mana aku cari cucu laki-laki gemuk untuknya? Apa kau laki-laki atau bukan? Tentu saja aku laki-laki. Kalau begitu, karena kau laki-laki. Dan aku perempuan, maka cucu laki-laki gemuk itu sudah ada, kan? Ikut aku. Kau mau bawa aku kemana lagi? Lakukan apa? Sudah jelas sekali. Tidak terlihat? Jangan bercanda. Pernikahan kita sudah dibatalkan. Kau masih memintaku membuat bayi, aku akan berteriak. Kamar ini mahal. Segera batalkan saja. Aku sudah bayar bulanan. Tinggal sesuka hatimu. Aku sangat lelah. Sudah tidak kuat main tongkat. Kalau begitu, hari ini aku yang inisiatif. Lin Xiangyu aku ini kan seorang presiden direktur. Apa kamu sama sekali tidak tertarik padaku? Bukan. Sebenarnya aku. Terus terang saja, waktu kecil aku pernah berjanji pada seorang gadis akan selalu melindunginya. Tapi kemudian karena pindah rumah, kami tidak pernah bertemu lagi. Tapi janji di antara kami tetap tidak akan berubah. Jangan takut, aku akan selalu melindungimu. Dasar kamu tidak mengenaliku, tapi aku sudah lama mengenalimu. Baiklah. Aku menghormati pilihanmu, tapi sudah bertahun-tahun. Kamu yakin masih bisa menemukannya? Seharusnya tidak sulit, tapi mencari orang butuh banyak uang. Sepertinya untuk sementara ini tidak ada harapan. Belum tentu. Aku rasa keluargamu masih menyembunyikan sesuatu darimu, bukan hanya kakak angkatmu yang merupakan orang terkaya di kota sungai. Sebenarnya aku juga merasa seperti itu, tapi tidak bisa menjelaskan apa yang salah. Begini, besok kita tiba-tiba mengunjungi rumahmu, lihat apakah ada petunjuk. Tidak bisa, aku masih harus bekerja. Aku yang menghidupimu.
Kamu ini centil banget. Tidak bisa. Aku harus menjauh darimu. Dasar kamu. Cepat atau lambat aku akan menangkapmu. Lin Xiangyu. Pagi. Toilet tersumbat tisu. Katakan jujur padaku. Apa kamu semalam? Diam-diam membuat pangsit. Kamu masih punya muka ngomong dengkuranmu semalam seperti petir main kontras ya. Baiklah, berhenti. Sun Yaozong, kerabat luar dari keluarga Kusuma dari ibu kota. Kepala desa. Siapa yang memanggil? Tuan muda cepat berdiri di kiri, bantu aku menghalangi. Kamu tadi. Panggil dia apa? Kepala desa desa Kusuma kita waktu kecil dia paling suka aku naik di lehernya. Kamu salah orang kali, dia itu bernilai ratusan miliar direktur utama Cahaya Gemilang Group. Katanya juga kerabat luar dari keluarga Kusuma dari ibu kota. Itu keluarga terkaya nomor 1 di ibu kota. Oh ya? Sama-sama bermarga Lin, sayang sekali marga sama. Nasib beda. Kok kamu lagi? Xiao Shui, aku beri kamu kesempatan terakhir, menikahlah denganku. Kalau tidak, tunggu keluargaku Wibowo menjalin hubungan dengan naga emas, keluarga Kusuma dari ibu kota. Kamu berlutut memohon padaku. Aku belum tentu mau menerimamu. Bagaimana? Kurang ajar, lepaskan anakku. Bajingan, lepaskan anakku. Kalau berani ganggu Xiao Shui lagi, jangan salahkan aku tidak sopan. Ayah. Sutrisno Wibowo, ayah dari Xu Xiaofeng. Kamu adalah adik angkat Ouyang Bei? Anak muda, di luar langit masih ada langit. Di hadapan keluarga Kusuma dari ibu kota, Ouyang Bei hanya seekor anjing. Jika kamu tidak ingin mencelakakan keluargamu, sebelum hari gelap hari ini, sebaiknya kamu membawa hadiah permohonan maaf ke gerbang depan keluarga Wibowo dan berlutut selama 6 jam. Lewat waktu, tidak ada toleransi. Kamu celaka. Maaf, aku seharusnya tidak melibatkanmu dalam masalah ini. Asalkan aku menikah dengan Xu Xiaofeng, itu sudah cukup. Aku akan pergi ke platform sekarang untuk membatalkan kontrak. Nenek mengajariku sejak kecil, jangan mencari masalah, tapi juga jangan takut masalah. Aku tidak percaya mereka bisa berbuat apa padaku. Untuk mencegah mereka membalas dendam ke keluargamu, bawalah orang tuamu dan ikut aku ke desa tinggal beberapa hari. Baik. Ayah, anak itu melarikan diri bersama Xiao Shui ini. Dia bisa lari, tapi keluarganya tidak. Nanti setelah bertemu dengan Direktur San, dia akan memperkenalkan kita pada keluarga Kusuma dari ibu kota. Saat itu, Ouyang Bei tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tinggal seorang pemuda miskin dan keluarga Purnama. Masih takut tidak bisa menghadapi mereka? Ayah, sungguh perkasa. Bagaimana? Apakah Direktur Sun di atas? Direktur Sun baru saja menerima telepon. Katanya ada urusan di desa. Terburu-buru pergi lewat pintu belakang. Tapi, dia meninggalkan alamat. Katanya Anda bisa menemuinya di sana. Baik, asalkan Direktur Sun setuju menemuiku, jangan bilang di desa. Meskipun lautan api dan gunung pisau, itu juga merupakan kehormatan kami. Ya, ayo. Apa? Kau telah membuat masalah dengan keluarga Wibowo. Sekarang kamu mau kami sekeluarga ikut kamu bersembunyi di desa untuk sementara waktu. Aduh ibu, desa Kusuma itu punya gunung dan sungai, lingkungannya bagus. Anggap saja seperti piknik. Kenapa hidupku sesusah ini? Xiangyu, kalau begitu maaf merepotkanmu. Apakah orang tuamu tahu tentang ini? Aku rasa keluargamu masih menyembunyikan sesuatu darimu. Bukan hanya kakak angkatmu yang merupakan orang terkaya di kota sungai. Belum memberitahu mereka, tapi Bapak tenang saja. Nanti kita bicarakan lagi, masih ada waktu. Baik, jangan tunda lagi. Kita berangkat sekarang. Gatal banget. Tempat jelek macam apa ini? Buka jendela sebentar, langsung digigit nyamuk besar. Gatal banget. Ini menunjukkan bahwa desa Kusuma lingkungan ekologisnya bagus. Cuma digigit serangga saja. Minta Xiangyu oleskan obat saja. Xiangyu, tolong oleskan obat untuk ibu.
Kenapa masih melamun? Cepat oleskan obat, gatal banget. Tante, silakan lakukan sendiri. Xiao Shui. Lihat dia, mana ada sikap pria sejati. Aku bilang padamu, aku sangat tidak setuju kalian bersama kecuali keluarga mereka dibanding keluarga Wibowo lebih kaya. Tapi tidak mungkin. Ibu kau sudah bicara sepanjang jalan, diam sebentar. Kalian lihat ke depan. Bukankah itu dari grup Cahaya Gemilang, direktur utama? Kenapa dia di sini memikul kotoran? Om, kau salah lihat itu kepala desa kami. Aduh, Hei kepala desa, kau keluar lagi memikul kotoran. Xiaoyu, hari ini aku ada janji, hampir lupa urusan penting. Ayo. Ini terlalu mirip. Mirip apa? Pagi tadi aku bersama Shang Yu bertemu Direktur Sun di kota. Wajahnya sangat mirip dengan kepala desa ini. Pantas saja Shang Yu salah orang. Ternyata cuma mirip. Aduh, aku juga bilang begitu direktur utama perusahaan publik, masa mungkin memikul kotoran di desa. Aduh, cepat pergi, baunya busuk. Halo Nyonya. Tuan muda membawa keluarga mertua masuk desa. Minum. Sejak Xiaoyu lahir, barang-barang di rumah ini, lukisan dan kaligrafi antik hampir berjamur. Kadang-kadang saya juga sering berpikir, apakah semua ini sepadan? Sayang, kamu sudah melakukan yang terbaik, bayangkan anak-anak kerabat Kusuma itu. Manakah yang tidak mabuk-mabukan, berjudi, main perempuan, semuanya? Lihat anak kita, dia mahir dalam seni, musik, catur, dan kaligrafi. Dan dia juga rendah hati. Ayo, untuk keberhasilan pendidikan kita bersulang. Bersulang. Nyonya, tuan muda membawa keluarga mertua sudah masuk desa. Apa? Xiaoyu membawa keluarga besar masuk desa, aduh. Lukisan dan kaligrafi kita belum sempat dibereskan. Istriku, festival Kixi akan segera tiba. Lebih baik jadikan Xiaoyu status sebagai pewaris ini. Sebagai hadiah pertemuan untuk Xiao Shui, bagaimana? Baik, ayo pulang dan umumkan. Tempat macam apa ini? Di sepanjang jalan, kotoran sapi dan nyamuk. Jalannya juga bergelombang, pantatku sakit. Tidak apa-apa. Xiaoyu, kau bilang kita berhenti di sini, di mana rumahmu? Tempat barang rongsokan ini adalah rumahku. Kalian tenang saja, tinggal Chu Xiaofeng pasti tidak akan menemukan rumahku. Ini tempat rongsokan, ini rumah kalian? Kau mau kami tinggal bersama barang rongsokan? Kakak ada tempat tinggal sudah bagus. Kamu, berani-beraninya kau panggil aku kakak? Aku bilang, meskipun aku diperlakukan buruk oleh keluarga Wibowo, aku tidak akan tinggal di rumah reotmu ini. Sudah. Lauma, mau kemana? Payung ini. Ada yang tidak beres. Payung jelek ini bisa buktiin apa? Ini bukan payung biasa, ini payung dari Rolls-Royce. Bener, ini payung Rolls-Royce. Dari segi nilai, satu saja bisa ratusan juta. Dibuang sembarangan di depan pintu. Sepertinya diambil orang dan mereka tidak peduli. Ini. Payung ini semahal itu? Ini punyamu? Iya, payung seperti ini. Ini kan umum. Di desa kami setiap rumah punya satu. Setiap rumah punya? Masa seluruh desamu miliuner? Mana mungkin?
Miliuner? Masa miliuner tinggal di tempat jelek kayak gini? Siapa tahu, Mungkin itu curian. Kamu bilang Rolls Royce-nya nggak mampu dibeli. Curi payung jelek itu masih mudah. Kau ngomong apa sih? Keluargaku tidak pernah melakukan hal mencuri. Kalau kau ngomong sembarangan lagi, jangan tinggal di sini. Mak, lihat dia. Yu, tenang. Payung ini muncul di sini sungguh aneh. Bukannya kamu selama ini ingin tahu situasi keluargamu? Selagi orang tuamu belum pulang hari ini? Ayo cepat masuk dan lihat. Lihat apakah ada petunjuk. Ayo. Nenek. Ya. Nenek. Nenek. Xiaoyu, kok tiba-tiba pulang? Ini terlalu jelek. Nenek ini seperti sudah sakit parah. Mungkin hanya sejenak membaik. Ada yang aneh. Halo nenek dari Shangyu, kami adalah orang tua Xiao Shui. Maaf mengganggu. Oh, besan rupanya. Saya ambilkan makanan untuk kalian. Hampir saja berdiri lagi. Nenek saya sakit kaki, tidak bisa leluasa. Biar saya ambilkan. Tidak usah. Tunggu. Ma, apa kau gila berebut makanan dengan ayam? Coba cicipi. Kamu jijik banget. Cicipi. Enak banget. Apa ini? Ini seharga $40.000 per gram. Kaviar platinum. Ini kaviar platinum seharga $40.000 per gram. Ini benar-benar kaviar platinum. $40.000 per gram. Itu lebih mahal dari daging Xuanzang. Ah, tidak segitunya. Ini jelas makanan ayam. Iya, pokoknya mirip saja. Kamu beli di mana? Aku juga mau beli 2 jin. Di warung depan desa minta kepala desa timbangin 40.000 per jin. Aduh, Sun Yaozong kali ini harus keluar banyak uang. Apa aku salah lihat lagi? Rasanya keluarga mereka menyembunyikan sesuatu. Kalian sadar tidak? Sejak masuk halaman ini, di udara tercium aroma teh yang kuat. Mana mungkin? Tempat barang bekas begini mana mungkin ada? Hei? Beneran ada aroma teh dan baunya familiar. Itu kaki nenek. Bukan kaki, itu air rendaman kaki Xiaoyu. Nenekmu ternyata menggunakan dahong pao dari pohon induk Gunung Wuyi untuk rendam kaki. Xiaoyu, nenekmu malah menggunakan dahong pao asli Gunung Wuyi buat rendam kaki. Ah, mana mungkin? Ini jelas teh bapakku. Teh seharga 10 yuan. Nenekku sudah menyeduhnya selama lebih dari 20 tahun. Tidak. Kali ini aku tidak mungkin salah. Kemarin aku sudah menyeduh secangkir untuk menjamumu. Paman, mungkinkah dahong pao di rumahmu itu barang palsu? Sepertinya mungkin juga ya. Aduh, kenapa kau mencubitku? Kami orang kota. Kelihatannya seperti orang desa. Belum pernah melihat dunia. Dunia. Kau mengingatkanku. Xiaoyu, mungkinkah kau tumbuh besar di desa ini sejak kecil, belum pernah melihat dunia, juga tidak tahu nilai barang? Sebenarnya, yang kau pakai semuanya model yang sama dengan miliarder top. Aku sepertinya memang belum pernah berpikir ke arah itu. Aduh. Xiaoyu, angin di luar membuat kepalaku tidak enak. Kau dorong nenek masuk kamar. Baik, nenek. Ya. Permisi dulu. Xiao Shui, kau pernah bertemu orang tua Xiaoyu. Apakah mereka semua berwibawa dan luar biasa? Aku pernah sih. Tapi pakaian mereka sangat sederhana. Bahkan ada tambalan di bajunya. Terlihat sama sekali tidak seperti merek super besar. Ini. Aneh.
Lauma, kamu kenapa sih? Hanya barang sedikit ini. Kamu yakin mereka keluarga super kaya? Benar juga. Di dunia ini, orang super kaya di rumah mereka semua punya koleksi langka. Setiap barang yang dikeluarkan adalah sesuatu yang mengguncang dunia. Tidak bisa dibandingkan dengan barang-barang ini. Ini... Diam. Ini bukan Ruyao, yang teratas dari 5 kilon terkenal. Apa itu Kilon dan Ruyao? Menurutku, kamu sudah gila barang-barang rusak ini apa yang perlu diteliti? Ruyao di dunia. Tidak ada 100 buah. Setiap satu adalah barang langka. Lihat warnanya. Ini adalah warna biru langit yang sangat langka. Xiao Shui, kemari, cepat foto aku. Siap. Teman-teman, penemuan mengejutkan aku di rumah menantu curiga melihat Ruyao glasir biru langit. Ada yang ahli? Cepat datang dan lihat untukku. Wah, ini terlihat seperti asli alamat-alamat. Rumah Lin Xiangyu, Desa Kusuma, Kota Sungai Cepat. Aku di dekat sini, aku segera datang. Ngobrolin apa? Kok semangat banget? Xiang Yu, awalnya aku ragu, apakah keluargamu super kaya? Tapi ayahku makin lebay. Dia ngotot kalau mangkuk yang kau pakai buat ayam itu porselen Ruyao. Bukannya katanya kalau pria umur 50 otomatis dapat gelar doktor sejarah. Kalau paman suka, biarkan saja dia melakukan itu. Lagi ngapain sih? Kok kaget-kaget gitu? Kagetin aku banget. Itu. Paman, ini tongkat api di rumahku. Biasa dipakai nenek sebagai tongkat jalan. Jangan bilang kau mau bilang ini barang antik lagi. Aku tahu, kata-kataku mungkin kalian tidak percaya, tapi nanti akan datang ahli barang antik. Perkataannya pasti bisa dipercaya, kan? Baiklah, kita tunggu saja. 10 menit kemudian. Xiao Yao, ahli barang antik tingkat 1. Permisi, apakah ini rumah keluarga Xiang Yulin? Silakan. Saya Lin Xiangyu, kamu adalah yang disebut paman ahli penilai barang antik. Setiap orang yang pertama kali melihat saya, pasti punya pertanyaan ini. Foto KTP ada di sini. Kalau tidak percaya, boleh dilihat. Pusat Penelitian Barang Antik Nasional Xiao Yao, ahli penilai tingkat 1. Jangan-jangan kamu adalah blogger penilai barang antik yang viral di internet. Benar-benar. Dia adalah dikenal sebagai ensiklopedia penilaian keramik murid tetua Genta, Simen Xiao Yao. Tidak kira kamu masih muda sudah memiliki pengalaman sebesar ini. Benar, sampinganku adalah live streaming penilaian barang antik. Jadi penilaian di sini disiarkan langsung dari awal sampai akhir. Tapi kalian jangan bercanda ya, tempat seperti ini benar-benar ada keramik, Ru. Aku. Lihat. Benar. Keluarga, tunggu sebentar. Ya ampun, keluarga. Keluarga ini. Wah, mereka menggunakan keramik Ru untuk memberi makan ayam. Sayang, lihat live streaming penilaian ini benar-benar semakin keterlaluan. Itu hanya untuk mengelabui orang bodoh. Kalau mangkuk untuk ayam itu benar-benar keramik. Ru saya Handoko Saputra akan makan kotoran langsung di live. Aku taruhan 500 perak, ini pasti skenario. Xiao Yao beneran atau palsu? Mangkuk ini adalah nenekku yang dipungut di pinggir jalan. Keramik Ru glasir biru langit. Tidak ada 100 di dunia nenekmu di mana bisa menemukan harta seperti ini. Dan melihat warna dan retakannya seharusnya dari dinasti Song. Kalau dilelang minimal 300 juta rupiah. 300 juta.
300 juta. Benar. Kamu ngapain? Gak apa-apa, kepalaku agak pusing kemarin Xiaoyao lihat ini lagi. Kau tahu ini barang berharga. Tapi mataku kurang awas gak mengenalinya. Coba lihat ya. Wah. Teman-teman, kalian pernah dengar dari Kremlin harta karun istana? Harta karun istana Kremlin itu bukankah berlian Orlov? Legenda di tongkat Tsar sebuah berlian. Bikin misteri lagi, berlian itu dan tongkat tua itu apa hubungannya? Mulai misterius lagi. Tongkat api di rumahnya, masa iya juga barang berharga? Aku sendiri agak sulit percaya tongkat ini berlian yang hilang di atasnya sekarang disimpan di Kremlin. Tongkat ini adalah tongkat Tsar yang hilang 1000 tahun tongkat kekaisaran. Benarkah? Ya ampun. Wow, beneran, tongkat kekaisaran. Aku nonton live Xiaoyao selama ini, baru pertama lihat dia segitu semangatnya. Ini bukankah skenario? Tongkat kekaisaran. Ini bukan soal punya uang yang bisa dibeli. Keluarga Lin Xiangyu ini sebenarnya entitas apa? Xiao Shui ini beneran? Aku juga nggak tahu. Shang Yu, atau kamu telepon tanya ini kenapa? Oh, nilai barang-barang ini sudah nggak bisa diukur dengan uang. Aku mau telepon orang tuaku sekarang, tanya jelas-jelas ini kenapa. Siaran langsung penilaian barang antik ini, jumlah penontonnya sudah lebih dari 1 juta. Tampaknya kita tidak bisa lagi menyembunyikannya. Kalau tidak, kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan kepada semua orang identitas asli Xiao Yu. Ini juga sebagai kompensasi atas pola asuh sederhana selama ini. Ya. Ayah, yang viral di mana-mana itu siaran langsung penilaian barang antiknya. Sudah kamu lihat? Penyiar wanita itu berkata bahwa mangkuk untuk memberi makan ayam di rumah kita adalah porselen ru dengan glasir biru langit. Dia juga bilang tongkat pemantik api kita adalah tongkat kekaisaran yang hilang selama 1000 tahun. Benarkah? Nak, jangan panik dulu. Aku dan ibumu sedang dalam perjalanan pulang. Aku bisa memberitahumu dengan jelas. Penilai barang antik itu bisa menemukan semua barang di rumah kita. Semuanya asli. Benar? Ini apa yang sebenarnya terjadi? Nak, aku jujur padamu, sebenarnya kamu adalah keluarga bangsawan terkemuka nomor 1 di ibu kota. Kusuma. Jaringan Kenapa panggilan macet? saat ini tidak stabil. Aduh, jaringan putus. Baiklah, setelah kita pulang, kita bicarakan nanti saja. Aduh, bagaimana kalau anak kita diperlakukan tidak adil? Siapa berani? Aduh, istri, tenang saja. Aku akan menyuruh Xiaobei pergi ke sana. Dengan statusnya sebagai orang terkaya, dia bisa mengendalikan situasi. Ya. Xiaobei, Tuan, sekarang segera tinggalkan semua pekerjaanmu. Pergi ke desa Kusuma. baik, aku segera ke sana. Sekitar setengah jam. Jaga Xiao Yu. Ya. Xiaoyao, kamu sudah mencari-cari. Ini sebenarnya barang apa sih? Kaligrafi Wang Xizi. Lukisan Tang Bohu. Dan koleksi senilai hampir 10 miliar. Aku benar-benar tidak bisa memindahkannya lagi. Hampir 10 miliar? Teman-teman aku sudah mati rasa taplak meja di rumah mereka saja di lelang Sotheby's senilai 200 juta karpet Persia. 200 juta? Aku seumur hidup belum pernah melihat begitu banyak barang berharga. Live streaming penilaian barang antik ini benar-benar membuatku tercengang. Jadi yang ada di museum semua ada di rumahnya, yang tidak ada, di rumahnya juga ada. Sayang kamu baru saja bertaruh katanya kalau barang-barang di rumahnya asli. Kamu akan makan apa tadi? Beneran suruh aku makan. Rumah Lin Xiangyu ini dia sudah seperti ini, kenapa di internet tidak bisa dicari? Hidup kayak ini bisa ganti aku juga bersenang-senang dong. Tadi di video kamu bilang apa? Aku barusan dengan orang tuaku menelepon, tiba-tiba internet putus, harus menunggu orang tuaku pulang baru tahu apa ini sebenarnya. Kamu jangan-jangan benar-benar pewaris konglomerat super kan? Aku sih berharap begitu. Supaya aku tidak harus miskin sampai takut menikahimu. Lauma, kamu benar-benar menebak dengan benar. Kalau Lin Xiangyu adalah menantuku, maka semua barang berharga ini semua jadi milikku. Masih milik dia. Dulu bagaimana kamu memperlakukannya?
Dia tidak putus saja sudah bagus. Kalau begitu, masa harus aku minta maaf pada orang yang lebih muda? Minta maaf atau tidak, terserah kamu. Intinya, terhadap Xiaoyu, aku tidak pernah berkata kasar. Xiaoyu. Dulu aku salah, asalkan kamu tidak putus dengan putriku, apapun bisa. Ibu Xiao, dia Lin Shangyu. Jika tidak bercerai dengan Xiao Shui, maka nanti barang curian ini juga akan ditimpakan padamu. Xu Xiaofeng, kenapa lagi kamu? Kenapa kamu selalu menghantuiku? Nan Gong Shui, jika aku tidak datang, bagaimana keluargamu mati kamu tidak akan tahu. Apa maksudmu? Apa kalian tidak pernah berpikir? Barang antik berharga ini, bagaimana bisa muncul di desa terpencil seperti ini? Jika ini barang curian, kalian semua akan dihukum mati. Xu Xiaofeng, jangan omong kosong. Aku baru saja menelepon orang tuaku. Dia bilang, ini semua adalah koleksi asli. Koleksi? Jika ini koleksi, dengan kondisi keluargamu, sanggup mengoleksi salah satu barang berharga di sini, menurutku, orang tuamu sebenarnya adalah pengedar barang antik internasional, khusus menggali kuburan dan mencuri artefak. Kalau tidak, kenapa mereka sekarang tidak muncul? Kamu! Iya, kita sudah lama di sini tapi tidak melihat orang tuamu. Apa benar dia pedagang barang antik? Bu, omongan tanpa bukti kamu percaya juga? Tidak percaya ya? Kalau begitu, suruh dia mengeluarkan semua sertifikat koleksi ini, keluarkan semuanya. Itu kan bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Betul, ini semuanya koleksi asli. Seharusnya ada sertifikatnya. Lin Shangyu, cepat keluarkan. Kalau tidak, aku tidak bisa membantumu. Aku juga belum pernah lihat sertifikatnya. Apa? Aku tahu pasti ada kejutan. Rumahmu penuh barang berharga. Masa masih tinggal di tempat jelek begini? Pedagang barang antik yang menjual barang antik ke luar negeri harusnya ditangkap. Aku bilang juga, masalahnya tidak sesederhana itu. Teman-teman di live streaming, like dong, kirim pedagang barang antik ini jadi trending. Lin Shangyu, coba ingat baik-baik. Benar-benar tidak ada sertifikat? Aku baru saja keliling rumahmu. Nilai koleksi barang antik di rumahmu sudah jauh melebihi batas hukuman mati untuk perdagangan barang antik ilegal. Apa? Hukuman mati? Xiao Shui, cepat ke sini. Ibumu pingsan. Kamu masih bersamanya. Kamu cari mati ya. Aku percaya padamu. Xiao Shui, ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Kenapa kamu selalu berlawanan denganku? Kamu bukan demi kebaikanku. Kamu ini cuma cinta uang. Siapa yang punya uang? Kamu ikut dengannya. Kenapa kamu sendiri tidak menikah dengannya? Kamu benar-benar membuatku marah. Tante Xiao, tenang saja asalkan kamu mau membantu mengidentifikasi Lin Shangyu mencuri artefak. Setelah dia masuk penjara, aku masih akan menikahi putrimu. Xu Xiaofeng, jangan mimpi. Xiao Shui sekarang adalah pacarku. Lalu kenapa? Setelah tuduhanmu terbukti, kamu akan dieksekusi. Lin Shangyu, kalau kamu benar-benar suka Xiao Shui, segera tinggalkan dia. Jika tidak, aku akan membantu Xu Xiao. Aku akan membantu Xu Xiao menuduhmu mencuri artefak. Ibu. Tante Xiao, Anda memang pintar ya? Kenapa? Masih mau melawan? Lin Shangyu, jika kau melepaskan Xiao Shui sekarang pergi, aku bisa memberimu kesempatan. Biarkan hakim mengubah hukumanmu menjadi penjara seumur hidup. Xu Xiaofeng, kau terus-menerus mengatakan keluarga Shangyu adalah pencuri pedagang barang antik curian. Barang antik ini semuanya curian dari keluarga mereka. Mana buktinya? Kamu mau bukti ya, si Men Xiaoyao sekarang ada jutaan netizen yang menonton kan? Kau di depan semua orang katakanlah berapa perkiraan nilai barang antik ini? Aku netral ya. Untuk barang-barang keluarganya saat ini, sekitar 50 miliar. 50 miliar? 50 miliar. Keluarga Wibowo memiliki aset puluhan miliar uang yang diinvestasikan dalam barang antik hanya beberapa miliar saja. Jika orang tuamu bukan pedagang barang antik internasional, bagaimana keluargamu punya aset triliunan?
Kau percaya? Kau percaya? Hah? Kau sendiri percaya? Aset triliunan itu berapa banyak uang? Pasti tidak mungkin jika aku punya aset triliunan, aku akan membuat pulau untuk tinggal. Siapa yang mau tinggal di desa seperti itu? Sebenarnya, jika keluargamu benar-benar sekaya itu, aku juga akan senang untukmu. Sejujurnya aku juga agak tidak percaya. Aku sejak kecil tinggal di tempat barang rongsokan ini. Bahkan triliunan. Bahkan satuan 10.000 aku merasa sangat asing. Aku tidak percaya aku adalah seorang miliarder super. Tapi aku percaya ayah dan ibuku dan nenekku. Mereka sejak kecil mengajariku. Mencuri itu memalukan. Cucu aku bangga padamu. Nenek. Nenek, kakimu bukankah kamu tidak bisa berdiri? Pura-pura. Kaki nenek baik-baik saja. Kenapa pura-pura? Jangan tanya. Kalau tanya lagi, aku benar-benar tidak bisa melanjutkan akting. Jangan mengalihkan topik. Meskipun nenekmu berdiri terus kenapa? Aku berdiri bisa memukulmu. Menurutmu bagaimana? Kau wanita tua, kau berani memukulku. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Jangan sentuh dia. Ayo! Kurang ajar, mengganggu cucuku. Ada habisnya atau tidak? Xiaoyu, tiba-tiba aku merasa ayahmu benar. Sejak kecil jika tidak dikendalikan, membuatmu menjadi seperti ini. Lebih baik dipukul sampai mati saja. Nenek, apakah kamu memujiku? Wanita tua dan kalian semua, karena kalian tidak bisa mengeluarkan sertifikat barang antik, maka sekarang aku akan membawa kalian ke kantor polisi. Orang, kemari. Aku lihat siapa yang berani membuat onar di rumahku. Bagus Ouyang Bei datang. Kakakmu datang membantumu. Urus sendiri urusan kalian. Aku sudah janji dengan Bibi Wang di ujung desa. Untuk kencan buta di taman. Aku pergi dulu. Nenek, hati-hati ya. Orang terkaya kota sungai. Dia bilang ini rumahnya. Dia itu kakak angkat Lin Shangyu. Kakak angkat? Kalau begitu barang antik di rumah ini pasti ada hubungannya dengannya. Ouyang Bei, kamu yakin sekarang mau pamer dan cari perhatian? Hanya dengan sedikit menggulirkan opini publik, maka semua netizen akan membuatmu terkait dengan perdagangan barang antik ilegal. Saat itu jangan bilang mencari perhatian untuknya. Kamu sendiri sulit menyelamatkan diri. Menyelamatkan apa? Dulu, suntikan penguat kehamilan Sutrisno Wibowo disuntikan ke kepalamu kan? Omong kosong apa itu? Kalau kamu bicara seperti itu, maka tidak bisa melanjutkan pembicaraan. Setelah hari ini, kamu belum tentu masih menjadi manusia. Kita komunikasi antar spesies, memang tidak ada yang perlu dibicarakan. Ouyang Bei, dasar perempuan keparat. Apa aku tidak bisa mengatasi kamu? Menjelang kematian, kamu masih berani menentangku? Banyak omong, apa yang diributkan? Ouyang Bei, kamu selesai. Aku beritahu kamu, ayahku sudah menggunakan koneksi untuk terhubung dengan keluarga Kusuma dari ibu kota. Di hadapan keluarga Kusuma, kamu hanyalah seekor anjing betina yang mengandalkan kecantikan. Menghina kakakku seperti itu. Hati-hati aku pukul kamu. Kalau tidak mau mati, hentikan. Lepaskan. Kamu. Pak. Berani sekali kamu. Berani memukul anakku di depanku. Kalau begitu, lain kali pukul anakmu sambil membelakang. Bangsat, kau tahu siapa aku. Berani bicara seperti ini padaku. Kau bahkan tidak tahu siapa dirimu sendiri. Maka aku sarankan kau terlahir kembali. Mulutmu penuh dengan plesetan. Kakak adik ini mau ujian masuk pasca sarjana? Bagus nak, kau pikir Ouyang Bei mendukungmu? Kau bisa seenaknya, Ouyang Bei. Jika kau ingin mempertahankan statusmu sebagai orang terkaya, segera berlutut dan minta maaf. Sutrisno Wibowo, kau sudah pikun? Apa perlu kubelikan 2 kotak Naobaijin untuk menyegarkan pikiranmu? Pak, mereka terlalu sombong, tapi jangan khawatir. Kau tidak perlu turun tangan. Aku punya cara untuk menghajar mereka.
Para netizen, mereka menjual barang antik secara ilegal untuk membuat Ouyang Bei menjadi orang terkaya. Berapa banyak barang antik yang harus mereka jual ke luar negeri untuk bisa mendapatkan posisi Ouyang Bei saat ini, dan mereka juga memukulku. Aku bilang, seorang wanita masih muda, bagaimana bisa menjadi orang terkaya, ternyata mengkhianati negara untuk keuntungan pribadi. Di siaran langsung saja mereka berani memukul, pasti di belakang layar mereka tak terkendali. Harus dihukum. Aku kumpulkan semua hacker. Bersama-sama kita dox Ouyang Bei. Cari bukti kejahatan keluarganya. Lihat siapa orang tua angkatnya sebenarnya. Lihat nih, lihat. Sekarang netizen sudah mulai memburu identitasmu. Percaya sebentar lagi sejarah suksesmu akan terungkap. Juga Lin Xiangyu dan keluarganya semua akan dipublikasikan. Sekarang menyesal sudah terlambat. Bodoh. Saat netizen benar-benar mengungkap identitas Xiang Yu, kamu pasti menyesal dulu ayahmu menyuntikkan obat aborsi ke kepalamu. Cepat sekali netizen sudah mengungkapnya. Mereka bilang saat perusahaan Ouyang didirikan menerima sejumlah investasi miliaran dari luar negeri. Netizen memang hebat, aku lihat kamu Ouyang Bei. Apalagi yang bisa kamu katakan? Apa? Kamu cari maki? Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati investasi miliaran ini adalah uang hasil penjualan barang antik ilegalmu. Xiao Bei, capek ya? Kami membawa sertifikat barang antik dan akan segera tiba. Su Xiaofeng, kamu terus bilang kami menjual barang antik ilegal. Jika bukti koleksi barang-barang ini bisa kami tunjukkan. Kalau barang antik senilai 50 miliar ini, kamu bisa menunjukkan sertifikat dalam setengah jam. Saya akan berlutut dan bersujud di depan kalian, kalau tidak bisa menunjukkannya. Maka kamu dan Lin Xiangyu akan bergantian menjadi pelayanku. Anakku, ide bagus. Saya pilih Ouyang Bei dong. Kamu. Jangan gegabah, Xiang Yu saat ini bertindak opini publik hanya akan semakin menyerangmu. Kamu harus percaya pada kakakmu. 10 menit kemudian. Sudah lama sekali kenapa belum datang juga. Aku lihat kalian hanya mengulur-ulur waktu, terima kekalahan. Panggil orang. Tangkap Ouyang Bei dan Nangong Shui dan bawa mereka kemari. Tunggu. Keluarga Kusuma kami, kapan giliran kalian seenaknya di sini? Nah, kamu nggak diganggu kan? Pak Bu, kok kalian berdandan begini? Ini karena kami tahu banyak tamu datang ke rumah kami, sengaja berdandan biar lebih cantik. Mereka betul-betul orang tuanya Lin Xiangyu? Kelihatannya sama sekali tidak seperti orang desa. Jangan-jangan mereka benar-benar keluarga kaya yang tersembunyi. Tikus pakai baju cantik aja tetap tikus juga. Mau menakut-nakuti siapa? Kenapa sih mukul aku? Kalau masih kurang ajar lagi, aku akan pukul lagi. Pak, bapak mukul aku, ibu tolong belah aku. Penjual barang antik kotor. Kamu nggak sembunyi di bawah tanah, malah berani keluar mukul orang. Aku akan lapor polisi. Kalian semua ditangkap. Sayang dia bilang kita penjual barang antik penjara kuburan. Kalau aku punya keahlian ini, aku akan gali rumah mereka duluan. Kamu? Pura-pura bodoh kalau bukan penjual barang antik. Barang-barang ini dari mana? Bicara omong kosong, tentu saja beli masa jatuh dari langit. Sertifikatnya mana? Kalau nggak ada sertifikat, aku lapor polisi. Ayah, barang-barang ini dibeli biayanya lebih dari 50 miliar, apalagi keluarga kita bahkan. Kak Bele juga kewalahan, sekarang kamu bilang padaku kalau ini tumbuh dari tanah, aku masih lebih yakin. Apa sih omong kosong? Di bawah tanah cuma bisa tumbuh tanaman, mana mungkin tumbuh barang antik? Ayo buka dan lihat. Apa ini? Ini Tidak mungkin sertifikat di dalam kotak ini. sertifikat Pasti kertas autentikasi. kosong saat dibuka. Asosiasi Ini bukan Antik kertas Ibu kosong, Kota ini benar-benar sertifikat autentikasi barang antik, lihat. Cap ini asli. Astaga, benar-benar pembalikan yang mengejutkan. Semua barang antik ini dibeli oleh keluarga mereka, betapa kayanya keluarga itu. Bagaimana bisa begini? Tidak, teman-teman live streaming. Jangan percaya, sudah ada netizen yang hampir mengungkap di balik Ouyang Bei identitas asli orang misterius itu. Datang
Apa? Simen Xiaoyao, kamu harus lihat dengan jelas barang antik senilai 500 miliar ini. Aku tidak percaya semua dibeli oleh mereka. Ada lagi netizen mengungkap gosip mengejutkan. Konon untuk Ouyang Bei, orang misterius yang menginvestasikan dana, selama 20 tahun telah menebus untuk negara barang antik senilai hampir 100 miliar. Ini bukan pedagang barang antik, ini benar-benar pelindung pusaka negara. Kak, kamu pasti tahu siapa sebenarnya kekuatan asing ini. Ayahku. Orang misterius ini. Jangan-jangan itu besan kita. Orang misterius ini mungkin bukan besan, kan? Tunggu Ibu Xiao, kamu tidak merasa aneh? Apa? Petunjuk yang diungkap netizen ini kenapa terus mempromosikan keluarga mereka? Menurutku orang yang membocorkan ini mungkin sudah lama dibeli oleh Ouyang Bei untuk disuap. Ouyang Bei adalah orang terkaya di kota sungai. Dengan kemampuannya memang bisa melakukan ini. Sepertinya memilih siapa sebagai menantu harus dipertimbangkan lagi. Zhu Xiaofeng, sebelum kamu mengatakan ini, bukankah seharusnya kamu memenuhi janjimu? Janji apa? Kamu bilang asalkan kami menunjukkan sertifikat, kamu akan berlutut dan bersujud meminta maaf kepada kami. Kamu... Sebesar ini aku belum pernah mengalaminya. Hei, yang bermarga Chu, anakmu akan berlutut di depan kami, kamu tidak mau membalikkan badan? Ayah, aku tidak mau berlutut. Cepat cari cara. Kalian bisa menunjukkan sertifikat ini, itu berarti kalian memiliki sedikit kemampuan. Tapi sertifikat ini tidak bisa menyamai nilai peninggalan sejarah 50 miliar. Tapi baru saja kami bertemu dengan Direktur Utama Cahaya Gemilang Group, Pak Sun. Dia berjanji padaku setelah dia selesai sibuk akan membawa kami untuk berkenalan dengan keluarga Kusuma dari ibu kota untuk membahas proyek properti senilai ratusan juta. Sebagai perbandingan, harta kalian yang sedikit ini cuma pura-pura, sok hebat. Aduh gawat, bagaimana bisa keluarga Kusuma dari ibu kota tertarik pada keluarga Wibowo? Apakah keluarga itu sangat menakutkan? Kamu masih ingat saat kita keluar dari hotel yang kita temui dari Cahaya Gemilang Group, direktur utamanya? Kekayaannya ratusan miliar, hanyalah dari grup ibu kota, orang pinggiran. Kekayaannya ratusan miliar, juga hanya orang pinggiran. Kalau begitu, keluarga Kusuma dari ibu kota ini bukankah setara dengan sebuah negara kecil? Pak, kamu benar-benar sudah berhasil? Tentu saja, Direktur Sun memegang tanganku erat-erat dan secara pribadi setuju proyek properti bernilai triliunan hanya diserahkan pada kita berdua. Kalau begitu kita pasti akan melejit ya. Keluarga Kusuma dari ibu kota, keluarga besar seperti ini, pasti punya banyak keturunan ya. Kalau saja Xiao Xue bisa menikah dengan salah satu dari mereka, meskipun hanya sebagai kerabat jauh yang biasa, maka keluarga Purnama kita juga akan bangkit. Mas Xu, kalian nanti benar-benar akan pergi menghadap keluarga Kusuma dari ibu kota? Apa kamu tadi tidak dengar ayahku bilang? Begitu Direktur Son datang, langsung bawa aku untuk menghadap keluarga Kusuma dari ibu kota. Bisakah kamu mengajak keluarga kami? Apa yang kamu katakan? Kamu sudah tua atau tuli? Aku bilang, minta Xu Xiao membawa keluarga kita sekaligus untuk Xiao Xue mencari jodoh yang baik. Aku mohon bersyukurlah. Kakak Shang Yu adalah orang terkaya Ouyang. Xiao Xue bisa menikah dengannya itu sudah sangat beruntung. Kamu malah mau ikut campur masalah keluarga Kusuma dari ibu kota. Keluarga kita apa kekuatannya? Aku sedang berusaha kan? Kenapa kamu sepertinya tidak peduli sama Xiao Xue? Aku suka kepribadian tante. Xiao Xue cantik sekali. Kenapa tidak naik kelas? Meskipun tidak menikah denganku, kenapa harus menikah dengan orang kampung Lin Shangyu? Aku menikah dengan siapa itu urusanmu apa? Xu Xiaofeng, bisakah kamu jangan seperti pengacau masuk campur semua urusan? Dengar baik-baik, meskipun Shang Yu miskin, aku tetap mau menikah dengannya. Andai dia gadis kecil itu, pasti enak ya. Masih pura-pura? Harus aku buka masalah pacar sewaan. Bilang ke semua orang ya. Pacar sewaan? Xiao Xue, apa maksudnya pacar sewaan? Anda belum tahu putra dan menantu Anda yang tersayang bagaimana mereka bertemu? Yang satu untuk menyenangkan keluarga. Yang satu lagi untuk menghindari perjodohan keluarga mereka langsung setuju. Di platform pacar sewaan ini mereka membuat perjanjian. Begitu waktunya habis langsung putus, tidak ada perasaan sama sekali. Xiao Yu, apa yang dia katakan benar? Apakah Xiao Xue benar-benar pacar sewaanmu? Bu, aku... Xiao Xue bagus sekali.
Kenapa tidak bilang dari awal? Ternyata kalian punya hubungan seperti itu, pura-puranya seperti sungguhan. Bu, aku. Kami ya. Apa yang dikatakan Xu Xiaofeng benar? Aku dan Xiao Xue memang benar hubungan pacar kontrak. Hubungan akrab yang kami perankan hanya untuk menyenangkan tekanan menikah dari keluarga. Tapi kami tidak tanpa perasaan. Selama 3 hari ini, kami bahkan waktu tidur selalu bersama. Hari-hari ini, aku terus mengeluh dia merepotkan. Bilang, bisa cepat selesai? Tapi detak jantungku terus mengingatkanku. Sepertinya aku jatuh cinta pada CEO wanita ini. Iya. Iya. Ibu, aku sungguh ingin menikahi Xiao Xue. Apakah kalian akan memberkati kami? Itu tergantung pada pendapat Xiao Xue tadi. Ibu Besan juga bilang kamu mungkin punya kesempatan menikah dengan keluarga Kusuma dari ibu kota. Itu keluarga super kaya raya loh. Apa kamu nggak mau pertimbangkan lagi? Aku mau. Seindah apapun rumah orang lain, tetap rumah sendiri yang terbaik. Aku rasa aku sudah menemukan rumahku. Baik, aku akan memilih hari yang baik. Pernikahannya akan dilangsungkan dengan cara paling megah ala keluarga Lin. Aku setuju. Ibunya juga aku setujui. Apa-apaan ini kalian ngapain sih? Desa terpencil ini dijadikan gereja, gue dijadikan perangkap. Kalian. Ya, gue patah hati. Gue nggak mau lihat keluarga mereka lagi. Termasuk Nan Gongxue. Tenang, nak. Aku akan telepon ketua Sun sekarang. Nanti kamu tanda tangan kontrak triliunan cari menantu kayak mana aja bisa. Nanti suruh Bapak Arif musnahkan seluruh keluarga mereka. Nggak usah nunggu, gue udah datang. Oh, iya. Ini kepala desa kan? Benar dia. Kepala desa mereka adalah direktur utama. Kepala desa. Direktur San, akhirnya datang juga. Kami sudah menunggu lama. Bukankah aku sudah setuju mengantar kalian bertemu keluarga Kusuma dari ibu kota? Apa susahnya? Ini, kami terburu-buru menghadap Anda, sibuk dengan pekerjaan pertanian, datangnya terlambat. Bukankah itu susah? Sayuran yang kutanam itu semua langsung dipasok untuk kepala keluarga kami. Maksudmu, keamanan pangan keluarga kepala keluarga belum sepenting kalian berdua? Tidak berani. Direktur Son, bukankah Anda bilang akan mengantar kami menghadap keluarga Kusuma dari ibu kota? Ini, kapan kita berangkat? Apa maksudnya? Kalian bukankah sudah bertemu? Bertemu? Kapan, Ayah? Apa Anda sudah bertemu? Belum, orang besar seperti itu kalau aku bertemu masa bisa lupa. Benar, Direktur Sun. Kami sama sekali belum pernah bertemu. Kalau soal bertemu, hanya bertemu satu keluarga miskin Lin. Orang miskin? Ya sekelompok bajingan ini. Kami sudah menyebut nama besar Anda, dan juga meminjam nama keluarga Kusuma dari ibu kota. Mereka malah melawan kita. Jadi, apa maumu? Aku ingin meminta Anda menggunakan kekuatan keluarga Kusuma dari ibu kota. Lalu membuat Ouyang Bei bangkrut. Membuat Nan Gongxue menikah lagi. Membuat Lin Xiangyu berlutut di depanku. Lalu pasangan ini menjadi budak bagi keluarga Wibowo. Menjadi budak? Menurutku kau memang bodoh. Direktur Son, mereka tidak menghormati keluarga Kusuma. Kenapa kau pukul anakku? Hampir lupa. Dan juga kau orang tua bodoh. Ayah. San Yaozong, kerabat istri menghadap kepala keluarga. Yaozong, sudah berapa kali ku bilang, tidak di ibu kota, tidak perlu begini, cepat bangun. Ya. Bapak Arif. Direktur Sun, kau panggil ayahmu Bapak Arif, berarti kau adalah? Tidak mungkin. Aku besar di tempat barang rongsokan. Mana mungkin aku berhubungan dengan keluarga Kusuma dari ibu kota? Pasti ada kesalahan. Anakku,
Aku tahu, kamu belum bisa terima ini. Tapi ayahmu memang kepala keluarga Kusuma dari ibu kota. Dan kamu adalah satu-satunya pewaris dari keluarga Kusuma dari ibu kota. Berarti keluarga kita sangat kaya? Cukup untuk membeli sebuah negara kecil. Waktu kecil kalian bilang keluarga kita sangat miskin. Anakku, kami ingin kau mengerti, dibanding uang, kebahagiaan lebih penting. Kau besar di sini sejak kecil. Apa kau tidak bahagia lihat anak orang kaya itu? Main-main tanpa guna. Apa kau tidak merasa mereka sangat menyedihkan? Aku dan ibumu ingin menguji dirimu. Jika kau benci kami karena ini, kami tak akan menyesal. Aku tidak benci kalian. Anak baik. Aku cinta kalian. Mah, kau benar tidak salah lihat. Keluarga mereka benar kaya raya. Besan, tidak kusangka putriku yang akan menikah ternyata adalah dari keluarga terkaya di ibu kota. Seorang putra, iya. Aku sampai tak tahu berkata apa. Dia layak. Terima kasih Pak Ouyang. Tapi beberapa orang belum tentu punya kualifikasi. Teman-teman, sudah ketahuan. Keluarga ini punya banyak harta langka hanya karena mereka adalah keluarga Kusuma dari ibu kota. Orang kampungan ini ternyata pewaris keluarga Kusuma dari ibu kota. Kalau begitu aku harus makan tai secara langsung. Tidak, ini pasti acting. Direktur Sun saja sudah berlutut, kamu masih meragukan? Kepribadianmu sangat buruk, putus saja. Sayang, aku salah. Bukannya cuma makan tai. Aku mau makan, oke? Lin Xiangyu ini benar-benar beruntung banget. Ternyata dia dari keluarga Kusuma dari ibu kota pewaris. Semoga keluarga Kusuma cepat bangkrut dan Gong Sui cepat jadi janda. Pak. Manajer, ada yang bisa dibantu? Selama jam kerja, kamu sibuk memprovokasi di live streaming, memimpin perundungan terhadap direktur dan pacarnya. Menurutmu? Manajer aku. Kamu segera berkemas pergi. Selesai. Pekerjaanku hilang. Maaf ya, Lin Xiangyu aku yang buta bodoh tidak mengenal naga sejati. Bapak Arif akulah yang gagal mendidik anak. Mohon dimaklumi sampai anakku menghina putra keluarga Kusuma. Maaf. Aku akan menepati janji sekarang. Maaf. Aku tidak akan berani lagi mengganggu Xiao Shui. Ketua Sun, tadi Xu Shaofeng bilangnya sombong banget. Kamu mau tanda tangani proyek puluhan miliar dan tunjuk mereka berdua, beneran? Xiangyu? Kamu boleh pukul aku, marahi aku. Jangan biarkan Ketua Sun batalkan kerjasama. Ketua Sun, kata-kata harus dipegang, jangan ingkar ya. Tuan muda, benar. Tapi aku bilang cuma berikan pada mereka berdua, maksudnya gali pondasi. Kebetulan lagi butuh 2 kuli. Mereka berdua gemuk-gemuk cocok banget. Bawa pergi. Jangan, tolong, jangan. Aku salah, anakku. Kepala desa Anda tidak benar-benar akan suruh mereka gali pondasi, kan? Tuan muda, ini negara hukum bercanda, tapi mulai sekarang, di kota sungai tidak ada lagi keluarga Wibowo. Menantu laki-lakiku yang baik, semua salah tante yang pendek pikiran. Tante tahu salah, jangan buang kami dari keluarga Purnama. Kalau kamu tidak maafkan aku akan bersujud di sini 3 hari 3 malam. Tante, meskipun kakakmu agak menyebalkan, Tapi kamu tetap ibu dari Xiao Shui, jadi... Xiao Shui, aku tidak jadi menikahinya. Lagi pula dia bukan gadis kecil itu lagi. Anak perempuanku yang baik, semua salahku mulai sekarang. Aku tidak akan sembarangan meremehkan orang. Xiao Shui. Lama tidak jumpa. Kamu sudah mengenaliku dari awal. Sejak pertama bertemu di kolam renang, sudah kenal, tadi cuma bercanda sama kamu dan tante. Bagus.